Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, anak-anakku semua, para orang tua, para pengawas pesantren Ramadan 1441 Hijriah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah dan petunjuknya alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberinya kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa untuk menunaikan siam Ramadan, yakni berpuasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan corona yang selalu mengacau kehidupan umat manusia di dunia ini akan segera berakhir sehingga nanti kita selesai melaksanakan Ramadan sampai Idul Fitri. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat beruntaikan salam marilah sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi akhir zaman wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan pemungkas sekalian rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa dan anak-anak kami yang kami cintai. Pada pertemuan pertama kita telah sampaikan tentang hukum baca nun mati atau tanwin, yang mana yang baru kita sampaikan tentang ikhfa hakiki dan iklab. Maka pada kali ini, wahai anak-anakku semua, kita akan sampaikan hukum baca nun mati atau tanwin berikutnya, yaitu tentang izhar. Izhar, mungkin Bapak yakin anak-anak mungkin sudah ada yang tahu tentang itu. Tapi tidak ada salahnya jika kita ulang kembali demi untuk mempermantap bacaan kita. Karena para qari dan qari'ah banyak khilaf dan salah. Karena kurang mendalami ilmu tajwid. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama, ilmu tajwid adalah salah satu obat untuk memperbaiki bacaan kita. Tidak hanya dalam membaca Al-Quran, bacaan sholat pun seperti itu adanya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan akan bermakna adanya. Izhar secara bahasa berarti menjelaskan. Menjelaskan baca nun mati atau tanwin. Sedangkan menurut istilah, izhar itu ialah menjelaskan baca nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Kalau dijelaskan berarti tidak dengung. Mana hurufnya 6? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6. Ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apa contohnya? Contohnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya adalah minha, minha. Ya, itu minha itu harus jelas bacaan minnya itu. N-nya itu harus jelas. Minha. Anharu. Ya. Ada lagi an khalaqalakum min anfusikum. An kha, an kha. Nah, nun mati disambung oleh huruf kha. Itu harus dijelaskan bacaan nunnya. Wa man khafa dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Coba nanti Anda tengok dalam Al-Quran. Berikut kita masuk hukum yang keempat, yakni idgham bihuna. Mungkin secara umum ada di antara kita yang sudah mengetahui secara umum aja begitu, tapi belum mendalam. Pada kesempatan akan kita coba. Idgham itu artinya adalah melebur atau memasukkan. Bi harfun jarin bermakna dengan. Sedangkan gunna itu berarti dengung. Banyak orang mempertanyakan tentang dengung. Apa itu dengung? Dengung itu adalah as-sautu yakhruju minal anfi li ta'likatan lisanin ainazin. Yang dikatakan dengung itu adalah suara yang keluar dari dalam lubang hidung
dan lidah tidak boleh bergerak ketika itu. Ini bisa Anda cobakan. Kalau kalau kita dengung itu kita gerakkan lidah kita, maka dengung tidak akan keluar. Itulah dia guna. Kalau begitu apa idgham bila guna? Idgham bila guna yaitu melebur atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin. Ya. Apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4 beserta dengung, itulah dia idgham biguna. Idgham biguna. Apa contohnya? Contohnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya mayyasha, mayyasha. Nun bertemu dengan huruf ya. Ada lagi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lahabi wa. Tanwin di bawah bertemu dengan huruf waw. Itu idgham biguna. Atau contoh yang lain. Habalum. Habalum mim masad. Tanwin di depan bertemu dengan huruf mim. Maka dia wajib dibaca dengung. Itulah idgham biguna. Sedangkan yang kelima, hukum nun mati atau tanwin itu bernama dengan idgham bila guna. Apa itu idgham? Sama dengan yang tadi. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Sedangkan bila dengan tidak. Guna artinya dengung. Jadi dengan tidak dengung. Ya. Kalau begitu apa itu idgham bila guna? Yakni memasukkan ya atau melebur bacaan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang dua. Hurufnya dua. Mana yang dua? Yakni lam dan ro. Lam dan ro itu adalah huruf dari idgham bila guna. Kalau begitu apa contohnya? Contoh juga banyak dalam Al-Quran. Asyhadu alla, asyhadu an la tulisannya. Orang azan ya. Asyhadu an la tulisannya. Tapi bacanya harus asyhadu an la ilah. Atau fa'in lam taf'alu, fa'in lam. Tidak dibaca fa'in lam, akan tapi dibaca harus fa'in lam. Karena udah dilebur bacanya. Ada lagi. Musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqal lima. Tanwin di atas bertemu dengan huruf lam. Maka harus dibaca dengan idgham. Idghamnya adalah idgham bila guna. Ar-ra'ahus taghna. An-ra'ahus. Itu tulisannya an-ra'ahus. Tapi harus dibaca dengan ar-ra'ahus taghna. Itulah dia. Nah anak-anakku semua. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran yang bisa kita kembangkan. Semakin kita kaji, semakin kita apa? Semakin terasa sedikit ilmu kita. Oleh karena itu, rajinlah belajar ilmu tajwid. Semoga bacaan kita akan semakin baik. Anak-anakku semua dan para pemirsa, para orang tua, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin untuk bagus bacaannya, maka hendaklah kita belajar untuk belajar ilmu tajwid kembali. Jangan takut atau jangan malu bertanya kalau kita memang tidak tahu, demi untuk kebaikan kita buat masa yang akan datang. Itulah mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini akan bermakna adanya, bermanfaat bagi anak-anakku semua, dan ada dampak positif yang kita harapkan di masa yang akan datang. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.